Perkenalkan, nama saya Belinda Sarifenina, saya dari kelas 10 MIPA 1 absen 6. Perkenalkan, nama saya Dara Yunda Triapsari Ramadhani dari kelas 10 MIPA 1 absen 8. Perkenalkan, nama saya Kanaya Putri Laksandriansa, absen 13, kelas 10 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Nevia Almira Azalia, nomor absen 20 dari kelas 10 MIPA 1. Saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi tentang penyimpangan sosial. Materi yang akan kita bahas ada banyak. Pertama, ada pengertian penyimpangan sosial. Yang kedua, ada bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Yang ketiga, ada penyebab penyimpangan sosial. Lalu yang keempat, ada dampak-dampak dari penyimpangan sosial. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dari materi ini. Nah, kita akan mulai dari pengertian penyimpangan sosial terlebih dahulu. Pengertian penyimpangan sosial adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat maupun kelompok yang telah menyepakati aturan atau norma sosial tersebut. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penyimpangan sosial berdasarkan sifat, lalu yang kedua ada penyimpangan sosial berdasarkan perilaku. Yang saya akan bahas adalah penyimpangan sosial berdasarkan sifat. Penyimpangan sosial berdasarkan sifat terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial karena memiliki unsur-unsur yang berinovatif, ide-ide yang juga kreatif, serta memperkaya wawasan masyarakat. Lalu yang kedua ada penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak negatif terhadap sistem sosial karena memiliki unsur-unsur yang sifatnya merendahkan dan selalu menyebabkan hal buruk terjadi seperti pencurian, perampokan, hingga pemerkosaan. Di sini saya akan melanjutkan untuk membacakan materi penyimpangan sosial, yaitu bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial berdasarkan perilaku. Penyimpangan individual atau individual deviation merupakan sebuah perilaku menyimpang yang biasanya hanya dilakukan oleh satu orang atau individu yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Contoh dari penyimpangan individual adalah ketika seorang siswa di sekolah mencontek ketika mengerjakan ujian, baik kepada teman maupun membuat contekan pribadi. Yang kedua yaitu penyimpangan kelompok atau group deviation. Merupakan sebuah perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan dan biasanya didasari perasaan dan juga dorongan secara kolektif. Contoh dari penyimpangan kelompok adalah para siswa SMA atau sekolah menengah akhir secara bergerombolan mengadakan balapan motor liar yang mengganggu lintas jalan raya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penyimpangan campuran atau combined deviation. Merupakan sebuah perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh seseorang atau individu yang merupakan bagian dari suatu kelompok yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Contoh dari penyimpangan campuran adalah ketika seseorang yang memutuskan untuk bergabung ke organisasi atas kelompok ekstremis agama. Penyebab penyimpangan sosial. Pertama, perubahan nilai dan norma sosial. Semakin berkembangnya zaman, seringkali terdapat beberapa kelompok masyarakat tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut, sehingga nilai atau norma yang mereka miliki menjadi berbeda dari yang lain, dan sering dikelompokkan sebagai perilaku menyimpang. Yang kedua, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Merupakan penyimpangan yang terjadi kepada seorang individu karena kurangnya edukasi ataupun sosialisasi mengenai norma yang baik dan benar. Seperti pada contohnya adalah ketika seorang anak yang kurang diberikan pengetahuan oleh orang tuanya, hal mana yang baik dan hal mana yang harusnya dihindari. Yang ketiga, teori labeling. Merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seseorang atau individu terlebih dahulu sudah dibentuk stigma atau cap negatif dari orang-orang ataupun kelompok sekitarnya. Yang keempat ada teori anomi. Merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seseorang maupun kelompok tidak memiliki nilai dan norma yang dapat dipegang dan dijadikan suatu pedoman dalam hidup di sebuah lingkungan masyarakat, sehingga memiliki kemungkinan untuk melakukan perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial. Penyebab penyimpangan sosial yang terakhir adalah teori differential association.
Teori ini merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seseorang atau individu dapat dipengaruhi untuk melakukan perilaku menyimpang jika terus-menerus berinteraksi dengan individu lain yang memiliki sifat menyimpang. Dampak positif penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial juga memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Di antaranya, terciptanya suatu norma atau peraturan sehingga perilaku menyimpang yang terjadi tidak terulang dan diikuti kembali pada para anggota lingkungan masyarakat yang lain. Memberi kesadaran kembali mengenai nilai-nilai yang benar dan salah atau baik dan buruk. Dampak negatif penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Di antaranya, pelaku perilaku penyimpangan sosial dikucilkan dari lingkungan masyarakat yang ada. Dan dengan adanya penyimpangan sosial memiliki potensi menyebabkan gangguan di lingkungan masyarakat tersebut jika terjadi terus-menerus. Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa penyimpangan sosial terbagi menjadi berbagai bentuk yang beragam, dari yang dapat memberikan dampak positif hingga dampak negatif ke masyarakat sekitar. Dengan mempelajari tentang penyimpangan sosial, kita jadi mengerti bahwa hal tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Namun, walaupun seseorang telah melakukan penyimpangan sosial atau sikap menyimpang, bukan berarti individu tersebut tidak dapat berubah. Jika orang tersebut memiliki keinginan dan mengakui kesalahan yang telah dilakukannya, maka kita sebagai orang-orang yang ada di sekitarnya harus dapat membantunya menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.